Tragedi di Kanjuruhan setelah laga Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 membuat sepak bola Indonesia disorot dunia. Hingga artikel ini dibuat, laporan dari Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, menyebutkan sudah ada 174 nyawa yang hilang di bencana Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan terjadi karena tidak terimanya Aremania setelah tim kebanggaan mereka, Arema FC menelan kekalahan atas Persebaya di pekan ke-11 Liga 1. Sekitar 3.000 supporter Arema FC masuk ke lapangan Stadion Kanjuruhan setelah selesainya laga Arema FC vs Persebaya yang berakhir dengan skor 2-3, di mana Persebaya menang atas musuh bebuyutan Arema FC. Berjatuhnya korban jiwa terjadi lantaran polisi menembaki gas air mata ke arah tribun stadion yang membuat situasi menjadi semakin panik. Para supporter berlarian menyelamatkan diri menuju pintu keluar stadion yang mengakibatkan aksi desak-desakan. Melihat jumlah korban yang banyak dan situasi yang kacau, media dunia menyorot insiden yang terjadi pada Kanjuruhan. Lapangan sepak bola yang menjadi neraka, setidaknya 127 meninggal dalam kerusuhan di Indonesia, tulis media asal Korea Selatan, Chosun. Bentrok antara pendukung dua tim sepak bola Indonesia di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan tewasnya 125 penggemar dan 2 petugas polisi, sebagian besar diinjak-injak sampai mati, kata polisi, tulis media asal Spanyol, ESPN. Juga dengan media asal Inggris, Sky yang turut menyorot peristiwa pada Kanjuruhan. Dalam kejadian yang tampaknya menjadi salah satu bencana stadion terburuk, lebih dari 300 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun banyak yang tewas waktu perjalanan atau saat mendapat perawatan, tulis Sky di salah satu artikel mereka. Terakhir, media dari Amerika Serikat, The New York Times memilih untuk menyorot penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh aparat Indonesia. Lebih dari 100 orang meninggal setelah laga sepak bola di Indonesia saat polisi berusaha memadamkan kerusuhan dengan gas air mata. Banyak yang terinjak-injak waktu mencoba melarikan diri, tulis The New York Times. Sepak bola Indonesia terancam sanksi berat dari FIFA pasca tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 129 orang. Satu di antaranya ancaman dicabutnya status tuan rumah untuk Piala Dunia U20 2023. Tragedi di Stadion Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti di FIFA Disciplinary Code soal ketertiban dan keamanan di pertandingan. Apalagi, kericuhan selesai kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya 2-3, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam, menggunakan gas air mata oleh polisi yang telah melanggar regulasi FIFA. Sebelumnya FIFA pernah menjatuhkan hukuman berat terhadap klub Inggris ketika terjadinya tragedi Heysel. Tragedi Heysel terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 1985, ketika Juventus akan menghadapi Liverpool pada final kejuaraan Eropa yang sekarang dikenal sebagai Liga Champions. Bukan tak mungkin, FIFA juga akan memberikan hukuman ke klub Indonesia, mengingat banyaknya korban jiwa yang muncul atas kericuhan tersebut. Apalagi, sudah ada pelanggaran terhadap regulasi keamanan dan keselamatan di stadion, pada pasal 19B pengaman pinggir lapangan. Pada aturan itu menyebutkan senjata atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan di dalam stadion. Sedangkan gas air mata digunakan kepolisian untuk mengurai kerumunan supporter, dan disebut berperan memperbesar jumlah korban. Jika disanksi, hal itu jelas akan menjadi kerugian bagi Indonesia, mengingat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun depan. Tragedi Kanjuruhan melanggar beberapa poin seperti yang ada di FIFA Disciplinary Code. Berikut bunyi lengkap pasal 16 FIFA Discipline Code. 1. Klub tuan rumah dan asosiasi bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan baik di sekitar stadion sebelum, selama dan setelah pertandingan. Mereka bertanggung jawab untuk insiden dalam bentuk apapun dan dapat dikenakan tindakan disipliner dan arahan kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak lalai dalam organisasi pertandingan. Secara khusus, asosiasi, klub dan perangkat pertandingan berlisensi yang menyelenggarakan pertandingan harus a. menilai tingkat risiko yang ditimbulkan oleh pertandingan dan memberitahu badan FIFA dari mereka yang sangat berisiko tinggi. b. mematuhi dan menerapkan aturan keselamatan yang ada peraturan FIFA, hukum nasional, perjanjian internasional, dan mengambil setiap keselamatan tindakan pencegahan yang dituntut oleh keadaan di dalam dan di sekitar stadion sebelum, selama dan setelah pertandingan dan jika insiden terjadi. C. Memastikan keamanan ofisial pertandingan dan para pemain dan ofisial tim tamu selama mereka tinggal.